pergaulan Promopenda, kita semua berharap dengan adanya digital patologi ke depannya, jadi kualitatif patologi akan bergeser ke kuantitatif patologi. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Berikutnya kepada penyangga yang terakhir, Dr. Iwayan Iriana, MKes, spesialis bedah saraf, konsultan. Yang saya hormati para guru besar, promotor, para penyangga, undangan akademik, dan seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Pertama, selamat kepada sahabat teman saya dari sejak kuliah, Promovedus terpelajar, Dr. Putu Andatusta Diputra, spesialis bedah konsultan bedah onkologi. Selamat juga kepada keluarga, Prof. Diputra keluarga, kemudian Departemen Bedah yang sebentar lagi kita mendapat tambahan doktor, khususnya divisi bedah onkologi, Fakultas Kedokteran juga Bu Dr. Sudayana mendapat tambahan doktor. Walaupun sebagai sahabat saya harus bertanya Dr. Aan selaku Promovedus terpelajar sudah sangat dengan bagus dan meyakinkan menunjukkan imunoskor CD3, CD8 dan sebagainya pada TNBC. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana pendapat Promovedus? Apakah penggunaan imunoskor ini dapat juga diaplikasikan atau dimanfaatkan pada salah satu tumor otak yang juga ganas, high grade glioma? Karena kita sama-sama akan memberikan kemoterapi juga. Terima kasih. Bapak pimpinan sidang yang terhormat, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dr. Iwayan Iriana, Magister Kesehatan, spesialis bedah saraf konsultan. Terima kasih atas pertanyaannya, Dok. Bagaimana aplikasi imunoskor CD3, CD8 ini pada tumor ganas otak? Jadi jawaban bisa saya berikan secara potensi, yaitu apabila sel tumor pada otak itu memiliki peran berdasarkan patogenesisnya adalah mekanisme inflamasi dan juga ada interaksi antara sistem imun yang kompleks di dalamnya, maka hal ini bisa dilakukan. Walaupun saya tahu bahwa pada sel kanker di area otak itu aksesnya sangat sulit dibandingkan dengan kami di bagian breast cancer. Sepanjang spesimen yang dihasilkan atau spesimen yang diambil adalah jaringan tumor disertai dengan tepi invasim dan sentral tumor, maka pemeriksaan ini tetap bisa dilakukan. Dan mungkin kedepannya berbagai penelitian bisa dihasilkan pada kasus-kasus tumor otak. Tapi tetap kembali pada prinsipnya adalah tumor otak yang imunogenik atau tumor otak yang inflamasi sebagai dasar patogenesisnya. Terima kasih. Baik, saya sangat puas dengan jawaban Promovedus terpelajar. Sekali lagi selamat, sebentar lagi akan saya mendapat tambahan sahabat doktor. Saya kembalikan kepada, terima kasih. Oke, terima kasih kepada para penyangga yang telah menyampaikan pertanyaannya. Berikutnya kita akan lanjut kepada tanya jawab dari undangan akademik. Kesempatan pertama saya persilahkan kepada Dr. Iketut Widiana, spesialis bedah konsultan onkologi. Silakan. Terima kasih Bapak pimpinan sidang. Yang terhormat Pak Guru Besar, teman sejawat. Pertama saya ucapkan selamat ya Dr. Andatusta. Ya. Ini sudah ada di ujung ya. Tapi kan tadi kan belum ya, di ujung ya pendidikan akademik yang tertinggi ya. Baru di ujung ya. Ya. Yang kedua saya ucapkan selamat dengan keluarga. Karena ada Prof. Diputra di sini dan keluarga dan anak istri ya. Selamat sudah hampir ya tadi sekarang tadi di ujung pendidikan akademik yang tertinggi. Mungkin ini pertanyaan beda, agak dikit beda ya. Saya minta nanti wawasan Promovedus yang terpelajar ini. Kira-kira menurut sudut pandang saudara Promovedus ya, di era zaman digital ini ya, gampang komunikasi ya, dengan adanya obat-obat ya, ada tradisional macam-macam kan.
di TV setiap hari ditayangkan, ya bahkan seorang pengobatan dari jarak jauh juga dikatakan bisa kan. Gitu. Nah, yang berhubungan dengan ilmu yang Prof. Venus tekuni di bidang bedah onkologi khususnya sudah tahu mendalam tentang molekuler biologi. Kira-kira pendapat Prof. Venus tentang obat-obat tradisional yang banyak sekali beredar, kira-kira pendapat saudara gimana? Terima kasih. Pimpinan sidang yang terhormat, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dr. Iketut Budiana, spesialis bedah konsultan onkologi. Terima kasih atas pertanyaannya, Dok. Jadi, bagaimana pendapat kita tentang obat-obat maupun herbal yang berkembang di masyarakat? Yang pertama, kita tidak kita harus mengetahui di mana posisi dari pengobatan tersebut. Kita harus mengetahui secara jelas mana yang disebut dengan komplementer atau CAM, complementary and alternative medicine, dan mana yang merupakan terapi utama. Sepanjang posisinya tetap pada terapi komplementer, maka dia akan menduduki tempat sebagai komplementer dan terapi utama tetap tidak ditinggalkan. Yang terjadi banyak terjadi di masyarakat adalah ketidakpahaman dari masyarakat tentang posisi terapi komplementer dan ingin berusaha untuk menggeser terapi utama digantikan total oleh terapi komplementer. Itu yang berbahaya, yang tidak kita inginkan. Sehingga pengertian tentang di mana tempatnya terapi komplementer dan di mana tempatnya terapi utama harus diberikan kepada masyarakat. Kita tahu terapi yang beredar di masyarakat tidak semuanya buruk. Tidak semuanya buruk. Kita ingat bahwa obat-obat kemoterapi juga asalnya adalah sebagian dari herbal. Seperti misalnya paklitaxel itu berasal dari pohon yew. Jadi prosesnya yang panjang. Jadi dari suatu bahan menilai zat aktif, kemudian dosis, kemudian dicoba pada sel kultur, dicoba pada hewan coba, kemudian manusia coba, dan akhirnya didapatkan dosis dan efek samping yang akhirnya kemudian diedarkan. Dari sini ada lagi post marketing pada uji klinis fase 4. Selain itu, sebelum obat herbal itu bisa menjadi suatu terapi utama, maka dia akan harus melewati 9 tingkat ketersediaan teknologi TKT, yang dimana dari posisinya dari zat-zat herbal bisa menjadi suatu terapi utama. Saya kira di kedepannya ini yang harus kita tekankan dan kita galakkan, bagaimana obat-obat herbal ini potensinya dikembangkan dan dipacu sehingga dari posisinya yang komplementer bisa masuk menjadi terapi utama. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saya sangat puas tentang pandangan saudara sebagai Profesor pelajar. Saya kembalikan. Selanjutnya silakan kepada Dr. Ketut Suparna, spesialis bedah konsultan onkologi MSI. Silakan. Pada pimpinan sidang, Bapak Rekan yang saya hormati, para guru besar, guru-guru saya, para senior saya, kemudian kepada Prof. Venus, kantor pelajar, dan keluarga, saya ucapkan selamat karena sudah mencapai tingkat akademis tertinggi. Secara khusus saya ucapkan terima kasih karena saya juga dilibatkan dalam undangan akademik ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan ada satu pertanyaan. Seperti kita ketahui bahwa kanker atau penyakit kanker adalah salah satu penyakit kronis. Jadi tatkala seseorang penderita kanker, dia akan selalu berhadapan dengan metode pengobatan lain. Jadi pasien kanker memerlukan perawatan yang holistik melalui pendekatan medis, psikologis, dan juga spiritual. Terlebih-lebih masyarakat Bali tergolong masyarakat yang masih memiliki keperluan tinggi bidang spiritual ini. Jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana peluang dan di mana tempat implementasi pendekatan spiritual ini dalam perawatan pasien kanker payudara, terutama di fase awal sehingga dapat meningkatkan prognosis pasien kanker tersebut. Terima kasih. Bapak Pimpinan Sidang terhormat, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dr. Ketut Suparna, spesialis bedah konsultan onkologi MSI. Terima kasih, Dok, atas pertanyaannya. Di manakah tempat atau peran dari melibatkan dokter, tapi juga melibatkan profesi lainnya, misalnya nurse, kemudian farmasis, kemudian psikiater atau psikolog, dan social worker dan juga
salah satu di antaranya adalah membuka agama untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Pada jurnal-jurnal dapat kita lihat bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual ini yang kita kenal kalau di jurnal ya mindfulness, istilahnya dengan mindfulness, maka itu akan dapat meningkatkan quality of life daripada penderita kanker, utamanya mungkin pada tingkat kecemasan, kemudian tingkat penerimaan, dalam arti pasien-pasien kanker pasti akan mengalami fase-fase itu, mulai dari parah, kemudian tawar-menawar, sampai akhirnya bisa menerima bahwa dia menderita kanker. Pemenuhan kebutuhan spiritual ini dapat mempercepat proses itu, sehingga quality of life dari pasien-pasien pada yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan spiritual yang baik tentu akan lebih baik jadinya. Secara jurnal dapat kita lihat juga bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual ini menghasilkan luaran yang lebih baik, yang memang juga diukur juga secara eksak dengan menilai antara lain mungkin sebelum dan sesudah pemberian terapi pemenuhan kebutuhan spiritual, misalnya dengan menilai kadar sitokain proinflamasi, misalnya interleukin 6, interleukin 8, interleukin 10 yang bisa dinilai sebelum dan sesudah pemberian kebutuhan pemenuhan spiritual ini. Jadi secara eksak memang sudah ada juga dalam jurnal-jurnal. Terima kasih, itu yang bisa saya jawab. Terima kasih kepada saudara Promovitus, saya merasa puas. Jadi waktu saya kembalikan ke pembawa. Terima kasih. Berikutnya saya persilahkan kepada Dr. Ide Bagus Madi Suryawisnesa, spesialis bedah konsultan onkologi. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Pertama saya ucapkan selamat untuk Dr. Putu Ardatusta telah berhasil dalam sidang terbuka ini. Adapun pertanyaan yang ingin saya ketahui adalah tentang dua biomarker ini. Saudara Promovendus meneliti tentang respon terhadap dua biomarker ini. Kira-kira kalau kita lanjutkan untuk tujuan meneliti yang lebih panjang, misalnya prognosis, kira-kira biomarker mana yang lebih baik dari keduanya ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pimpinan sidang yang terhormat, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dr. Ide Bagus Madi Suryawisnesa, spesialis bedah konsultan onkologi. Pada penelitian ini apabila dilanjutkan sampai dengan prognosis, maka biomarker yang kiranya lebih berperan, saya jawab adalah di antara immunoscore CD3 CD8 dan FOXP3. Maka yang saya jawab adalah tentu saja immunoscore CD3 CD8. Kenapa demikian? Karena immunoscore CD3 CD8 ini merupakan suatu kuantifikasi yang sangat spesifik di dalam sistem imun. Walaupun FOXP3 juga menggambarkan aktivitas sel regulator, akan tetapi pada FOXP3 masih ada sel-sel yang artinya pada pemecatan FOXP3 itu akan tercatat dua subpopulasi, yaitu sel Treg dan juga sel yang non Treg yang tidak bisa dibedakan. Jadi yang satu bersifat protomolegenik, yang satu bersifat antitomolegenik. Oleh karena pengecatan FOXP3 itu sendiri perlu ditambah pengecatan lainnya. Di sini yang perlu ditambahkan adalah pengecatan CD25 dan juga CD127 yang nantinya akan benar-benar mengekspresikan suatu Treg secara utuh. Yang sekarang memang kalau boleh dikatakan pengecatan FOXP3 ini sedikit overestimate, oleh karena kita tidak bisa membedakan mana yang aktivitas pro dan mana yang aktivitas anti dalam FOXP3 itu. Akan tetapi karena keterbatasan dari penelitian ini, maka kami tetap menggunakan pengecatan FOXP3. Di kedepannya, immunoscore CD3 CD8 ini bisa diikuti sampai dengan prognosis. Salah satu anak didik kami di bagian bedah telah melanjutkan penelitian ini untuk mendapatkan survival pada pasien-pasien ini. Jadi memang bisa dilanjutkan sampai ke prognosis. Terima kasih.
para senior yang saya hormati. Jadi dalam kesempatan ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Putu Andardusta, jadi teman sejawat kami di bidang onkologi mata, di mana kita sering bekerja sama di dalam menangani kasus-kasus onkologi. Jadi selamat juga saya ucapkan kepada Departemen Bedah dan Bedah Onkologi yang sebentar lagi akan menambah seorang dokter. Kemudian selamat juga kepada keluarga, khususnya kepada Prof. Adi Putra dan keluarga yang sangat berbahagia pada pagi hari ini. Pertanyaan saya ada satu saja, yaitu saya ingin bertanya tentang apakah ada penanda imun lainnya yang dapat digunakan sebagai tambahan di dalam memberikan respon kemoterapi, khususnya yang seperti Prof. Venda sarankan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Terima kasih. Pak Pimpinan Sidang yang terhormat, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dr. Niputu Yuliawati, spesialis mata konsultan. Terima kasih atas pertanyaan, Dok. Jadi, penanda til lainnya yang bisa dilakukan dan merupakan area riset yang masih banyak tanda-tanya adalah misalnya peran dari CD4. Jadi CD4 di sini merupakan sel yang belum mengalami diferensiasi. Dari sini kita bisa melakukan penelitian baik ke hulu maupun ke hilir. Jadi dengan melihat peran dari CD4. Akibat peran dari CD8 atau sel T sitotoksik yang sedemikian tinggi, CD4 ini menjadi semacam terneglect atau terabaikan, sehingga penelitiannya dikatakan masih tidak sebanyak penelitian pada sel T sitotoksik. Nah, CD4 ini bisa dilakukan area penelitian yang cukup luas karena perannya yang bagaikan banyak peran, dalam arti seperti pisau Swiss Army, yang artinya perannya demikian banyak, bisa mendorong untuk aktivitas anti-tumorigenik maupun pro-tumorigenik maupun aktivitas lainnya yang dihasilkan. Nah, peran CD4 inilah yang nantinya akan bisa dikembangkan untuk menambah hasanah pengetahuan kita di bidang tumor microenvironment yang bisa membantu kita dalam melaksanakan pelayanan terhadap pasien-pasien kanker. Selain itu, dari jurnal terbaru juga yang bisa dilakukan penelitian adalah Cancer Associated Fibroblast. CAF ini adalah suatu marker yang baru naik daun, jadi di era 2020-an ini, dan merupakan sesuatu yang menjadi area of research yang sangat menarik nantinya di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih, saya sangat puas dengan jawaban Prof. Venda. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Sidang. Berikutnya, pada undangan akademik yang terakhir, Dr. Ibu Ayu Putu Eka Pratiwi, MK Spesialis Anak Konsultan. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Sidang. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Dr. Putu Andardusta Adi Putra atas sebentar lagi akan mencapai gelar yang tertinggi. Begitu juga kepada Departemen Bedah akan mendapatkan seorang doktor. Dan tidak lupa juga kepada seluruh keluarga besar dari Prof. Adi Putra. Selamat semuanya. Pertanyaan saya sebenarnya, saya kira sudah semua dibahas tuntas dari segi mikro maupun makro. Pertanyaan saya mungkin pertanyaan yang sangat sederhana, pertanyaan yang sangat mendasar untuk kita semua. Sudah tentu Dr. Andardusta selama menjalani pendidikan tentu saja banyak hal yang dialami seperti itu. Mungkin bisa Dr. Andardusta membagi kepada kita semua filsafat kehidupan apa yang Dr. Andardusta dapatkan selama pendidikan ini. Mungkin demikian. Terima kasih. Bapak Pimpinan Sidang yang terhormat, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dr. Ibu Ayu Putu Eka Pratiwi, Mahasiswa Kesehatan, Spesialis Anak Konsultan. Dalam menjalani pendidikan S3 ini,
filsafat kehidupan yang dapat saya pelajari adalah mungkin tercermin dalam slide saya yang terakhir. The more you learn, the more you don't know. Jadi, the more you realize that you don't know. Artinya, semakin banyak kita belajar, ternyata semakin banyak yang kita tidak tahu. Ini akan menyebabkan kita semakin merunduk, bukan menjadi semakin tegak. Jadi, filsafat ilmu ini saya pelajari dan saya dapatkan dari guru-guru saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Andreas, saya sangat kuat dan ini merupakan penutup yang sangat bagus. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Sidang. Ya, terima kasih kepada para undangan akademik, dan dengan berakhirnya tanya jawab dari undangan akademik, maka dengan ini sidang ujian tanya jawab promosi doktor kami akhiri. Untuk selanjutnya saya mohon promotor, kopromotor, dan para penyangga menuju ruang rapat yudisium untuk menentukan kelulusan dan predikat kelulusan. Untuk itu sidang kami skor selama 10 menit. Saudara Promovedus, Dr. Putu Anda Dustari Putra, spesialis bedah konsultan onkologi, mahasiswa angkatan 2020-2021. Setelah mempertimbangkan, pertama, prestasi Promovedus selama masa studi, kedua, ketekunan dan kesungguhan di dalam melaksanakan penelitian, kemudian hasil dari ujian tahap 1 atau ujian tertutup, cara Promovedus di dalam mempertahankan disertasi, serta masa tempuh studi. Maka diputuskan bahwa disertasi saudara Promovedus diterima dan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Mulai hari ini kepada saudara diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan segala kewajiban serta kehormatan yang melekat pada gelar tersebut. Atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, kami mengucapkan selamat kepada saudara Dr. Putu Anda Dustari Putra, spesialis bedah konsultan onkologi, beserta seluruh keluarga yang telah menemani hari ini atas keberhasilan ini. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada promotor untuk menyerahkan sertifikat kelulusan. Silakan.